Devani Hati dari PSTIM sekarang NPM 225506104. Dan untuk web framework ini, matkul web framework ini membuat sebuah aplikasi web berbasis web journaling, itu namanya Journal It. Jadi di sini dia punya fitur authentication, menambahkan jurnal, menyimpan jurnal, menghapus jurnal, mengedit jurnal, dan nanti dia memiliki fitur search. Nah, ini nih adalah suatu web journaling seperti diaries gitu, seperti juga catatan, yang dimana dia itu nanti bisa mengupload gambar nih di sini. Jadi dia dalam jurnalnya itu nanti bisa mengisi title tuh judul, deskripsi, gambar, lalu dia juga bisa memilih tanggalnya sesuai dengan kapan gitu. Jadi misalkan kita hari ini nih kita mau ngisi jurnal untuk minggu kemarin, itu masih bisa gitu. Begitu. Kemudian kita buka readme-nya. Jadi punyaku mana lagi? Nah, ini dia. Dan di sini language-nya tentu saja menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Oke. Tapi di sini menggunakan framework-nya itu yang pertama itu adalah Laravel, untuk framework PHP-nya, dan juga CSS-nya itu menggunakan Tailwind CSS. Gitu, untuk fiturnya tadi udah dijelasin ya. Kemudian untuk web servernya, ini deh. Di sini dalam pengembangannya aku menggunakan Laragon, dan ini pakai Apache dan MySQL gitu. Untuk dari sisi kode aku bingung yang mau dijelasin apa, tapi dari sini ini kan ada fitur authentication nih. Authentication-nya ini menggunakan Laravel Breeze. Jadi dia langsung ngambil dari situ, tapi kita edit di bagian berkas blade-nya. Berkas blade-nya nggak tuh. Kita ke view, mana view. Bukan yang ini harusnya, kan bukan. Nih di outnya diganti di bagian register sama loginnya ini, sehingga menghasilkan tampilan yang seperti ini bukan register login ya, nanti bakal aku demoin seperti itu. Lalu di sini kan perbedaan ini karena matkul web framework ya, perbedaan antara yang biasa dengan yang pakai Laravel gitu. Dari sisi framework Laravel itu kan dia pakai ini berkas blade, jadi dia tuh pakai blade engine gitu kan. Nah di blade engine ini ada banyak sekali, kayak di sini mana ya, nah blade ini Laravel tuh sudah memudahkan dengan membuat blade engine-nya, dan ada nih blade template-nya. Jadi dengan kita mau display data itu bisa kayak gini langsung nih, jadi begini pakai dua kurung terawal begitu, dan lain-lain sebagainya ini sampai bawah gitu. Untuk Tailwind-nya sendiri dipakai untuk UI-nya. Jadi penerapan di dalam sini untuk Tailwind ini kan, kalau untuk Laravel udah jelas ya, ini semua. Untuk Tailwind itu di bagian nih, ini kayak weight-nya itu 1/2 dan lain-lain, itu udah langsung ngambil dari si Tailwind-nya. Karena kalau nggak kan harus screen-nya itu berapa, terus nanti kalau penempatan itu berapa piksel ke kanan, berapa piksel di kiri, dan begitu semacamnya. Nah, dan kalau Tailwind itu di deklarasikan dulu di sini semua yang ada, tapi ini sepertinya aku lupa ya. Ini semuanya itu udah dimasukin di kontennya. Lalu ini ada juga colorsnya yang digunakan, itu ada custom pink 1-3, gray juga 1-3, lalu ya usual aja red, white, black begitu. Lalu untuk si Tailwind ini, mana tadi Tiffany, bukan, ini Journalit yang nggak pakai Laravel. Mana lagi? Nah, untuk si Tailwind ini kan ada versi CDN-nya ya. Kalau buat ininya bisa langsung pakai aja di sini gitu. Tapi kalau ini enggak, jadi dia kalau aku nyebutnya ditanam ke dalam si projectnya begitu. Jadi di sini diinstal semua, sehingga nanti di bagian view-nya itu dia tinggal pakai add file gini. Jadi ada annotation-nya.
nggak lagi pakai apa namanya yang ada link rel, style sheet, style CSS dan begitu-begitunya yang pakai itu. Jadi ini bisa langsung ke Vite gini. Vite begitu. Lalu ini kalau dari sisi view-nya itu ada dashboard, ada add journal, ada edit journal, lalu ada register sama login. Jadi ada 5 tapi dua-dua ada yang duanya mirip begitu. Di bagian ini auto count-nya, register, login, reset dan lain-lain. Lalu untuk layoutnya ini bawaan dari si Breeze-nya langsung. Terus dari sini ada edit journal, dashboard, sama si edit journal begini. Kemudian di sini juga ada dibuat komponen, kalau nggak salah harusnya di views komponen di atas. Gak nampak ya bestia, bukan di resource. Aku masih belum hafal sekali untuk struktur direktorinya kan buat. Dan ini oh ya, ini nanti di sini itu menggunakan database-nya. Tadi kan kita pakai MySQL ya. MySQL itu di editnya di env-nya. Kita buka env itu. Kita buka env-nya itu pakai di localhost. Nama database-nya itu Laravel Journal 8. Begitu. Terus gimana cara pakai database-nya? Ini perlu dijelasin juga kan ya. Itu ngebuat migration-nya dulu di sini. Contohnya ini migration untuk si jurnal. Jadi kita buat bahwa ada dalam tabel itu ada kolom ID. Nah, terus punya lagi kolom user ID yang dia tuh ngambil foreign key gitu. Foreign key dari apa? Dari ID tabelnya user. User itu yang ini di sini. Gitu. Lalu setelah itu ini kan dipakai nih. Kita perlu model. Modelnya itu ada model untuk jurnal sama model untuk user. Model apa ya? Model itu dia untuk menghubungkan antara migration lagi database-nya itu tuh ditangkap dulu tuh di model, baru nanti akan diakses oleh si UI, oleh si controller gitu ke modelnya. Oh ya, kita juga punya controller BTW. Nah, terus ini untuk protected variable itu berarti dia bisa diisi gitu. Bisa diisi oleh manusianya apa deh. Ini udah malam ngalor ngidul ngomongnya. Iya, begitu. Kemudian aku udah bahas model itu terus controller nih. Untuk controller ini nih bagian bisnis logiknya. Jadi di sini untuk nge-index ini. Lalu untuk menghapus si apa namanya? Benar, ini aku Spotify aku ternyata ada iklannya. Lalu kalau dilihat ini dia tuh untuk menghapus jurnal. Kemudian ini ketika home dia itu bakal nge-return ke dashboard dengan hitungannya seperti ini, ada ngambil ini itunya begitu. Dan ini seterusnya. Dan untuk perpindahannya kita definisikan pada route. Where's my route? bestie. Nah, ini dia di sini. Jadi ini ada route. Ketika dia masih di awal banget nih, dia bakal masuk ke register. Sementara kalau dia masuk ke dashboard nih, nanti bakal ngambil dari jurnal controller, dari controller ini tadi. Ketika dia kelasnya yang home nih, function home, mana coba yang home nih, ini dia. Jadi dia akan menjalankan yang ini untuk dipanggil gitu controllernya. Dari route-nya itu dibawa. Ini juga bisa dipakai route-nya itu selain untuk perpindahan ya, bisa sekalian mengirimkan data saat berpindah laman gitu. Kita bakal masuk ke demo aja kalau gitu. Ini aku logout dulu. Nah, untuk register di sini tadi pakai si Breeze ya. Ini kita contoh aja sih ccc@gmail.com, namanya ccc, terus ini ccc123 ccc123. Ketika register dia bakal ngasih pesan nih kalau dia nggak match gitu. Coba atau kalau dia tadi kan cuma kita masukin 3 tuh,
dia bakal ngasih tahu bahwa oh minimal itu harus 8. Jadi kita masukin lagi yang 8. Nih di bagian sini ini masih kosong. Aku lupa, harusnya tadi aku nunjukin bagian loginnya. Ini ada loginnya di sini. Jadi kita masuk aja pakai akun yang tadi ccc1234 gitu. Ini bisa forget password, ini masuk ke sign up lagi. Terus kalau kita login, kita bakal langsung masuk ke dashboardnya. Dan karena ini baru pertama user baru, maka jurnalnya itu masih 0. Lalu ini adalah tampilan untuk jurnalnya dan dia belum ada sama sekali. Ini adalah navigasi navbarnya, navbar site navbar. Ini home-nya untuk ke Href ke sini dan jurnalnya ini untuk Href ke jurnal yang paling pertama nanti. Semisal dia punya banyak banget jurnal, itu bakal sangat memudahkan. Kalau ke sini ini bakal Href ke bagian apa namanya? Membuat jurnal baru. Di sini misalkan kita masukin hai. Ini lagi KKN Besti gitu. Jadi ceritanya bla 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 gitu. Dan di sini kita bisa pilih tanggalnya nih. Kalau today. Terus ini juga bisa kita pilih misal tanggal 15 atau tanggal 30 dan seterusnya. Tapi kita bakal pakai today dulu aja. Terus ini kita bisa ambil si gambar dari dalam sini. Aduh. Kita ambil aja gambar konversi web framework ini lalu kita save. Nah, ketika di save itu nanti bakal keluar nih title-nya di sini, lalu description-nya di sini, dan ini gambarnya. Ini bukan teks ya, ini adalah teks dari gambarnya yang tadi gitu. Terus kita mau buat jurnal baru nih, tester 2. Ini nggak bisa ngegenerate lorem, jadi ya gini aja lah ya. Kita mau ambil ini aja. Cincin, kita punya 2 kan. Kalau ini dia bakal langsung masuk ke sini, ke Hrefnya ke sini. Kemudian dia juga punya fitur namanya search. Jadi ketika dicari ya langsung ketemu nih. Hai lagi KKN Besti. Pas tester juga begini. Ini dia bakal di bagian sini dia menghitung jumlah jurnal yang udah dibuat dan ditampilkan ke sini. Untuk apa ya, dashboard aja sih, kan namanya dashboard. Terus ini juga dia udah menampilkan bahwa oh sekarang yang login tuh lagi si CCC gitu dengan tanggal waktu sekian begitu. Lalu ini bisa ke pop up-nya, ini dia memberitahu bahwa oh itu dibuat tanggal 18 bulan 1 2025. Oke, masih ada 25%, masih bisa lah ya. Terus ini kita bisa ngedit jurnal ataupun delete jurnal dan ini kita bisa tutup. Nah, kalau ini kita contohin aja, kita delete. Nah, hilangkan yang pertama tadi gitu. Kemudian kita coba lagi nih, kita buat ini udah dibuatin placeholder tapi nggak kepake ya. Begitu. Nih. Jadi di sini ketika kita add journal yang mandatory harus diisi itu adalah title sama deskripsi. Sementara kalau gambar itu dia tidak mandatory untuk diisi. Begitu. Jadi ketika kita ini nih, please fill out this field. Atau yang ini kita kosongin. Tuh. Itu pasti diminta untuk mengisi. Ini juga tetap bisa pilih gambar apa namanya tanggalnya. Begitu. Ini ada 3. Kita mau coba untuk edit bagian ini. Di edit ini kita sistemnya itu adalah dia bakal ngelempar ID jurnalnya ke sini. Ini sebenarnya bisa dipakai Slack-nya ya, jadi dia nggak bisa asal ditebak sama user gitu. Karena kalau asal ditebak sama user ya bisa aja langsung masuk aja ke edit jurnal nomor 5 gitu untuk membuat ini. Begitu. Kemudian ini adalah mode lihat, mode view dari webnya. Sementara kalau kita klik ini bakal masuk ke mode edit. Dimana ini bisa kita ganti. Ini kita ganti. Oh ya, tadi aku juga lupa bilang bahwa ini bisa dihapus ya, itu normal. Baiklah. Lalu aku lupa bilang kalau ini maksimal adalah 1 foto.
Jadi misal kita pilih 2 nih, lebih dari 1 kan, dia langsung ada alertnya. Bukan alert sih, ini keyboard pakai pop up. Lalu bisa kita save dan 3 journals created dengan ini yang tadi kita edit adalah BBBBBBBB. Ini untuk memastikan bahwa dia itu diupdate ya, bukan di create jurnal baru. Kita coba kayak di jurnal dan kita lihat nih yang dipasing tadi sama-sama nomor 11 kan, ID nomor 11 begitu. Gitu kalau dari sisi web frameworknya. Untuk dari sisi backendnya kurasa tidak perlu ya guys ya, kalau kita pakai aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk jurnal ini untuk jurnal itu sudah dibuat sebanyak 11, tapi tadi ada yang dihapus, ada yang ditambah dan lain-lain, itu seperti ini. Dan tadi kan ada gambar nih yang kita upload, itu tersimpan di mana sih? Dia tersimpan di bagian storage. Terus aduh kena storage, mana storage public uploads nih, storage app public upload. Jadi fungsinya public upload ini untuk menyimpan sebagai wadah di mana sih dia bakal disimpan. Begitu. Nah, itu yang kemudian path-nya nanti bakal dipanggil di laman dashboard, di laman edit dan lain-lain yang memerlukan pemanggilan si image-nya begitu. Untuk users, tabelnya itu isinya ini. Jadi ada ID, name, email, terus ada password, token, tapi token nggak kita implement ya di bagian email verified, sama member token itu belum kita buat tadi ya, belum kita coba karena ini default pakai Breeze pasti ada. Ini ada credit add, updated add, dan ini tadi kita udah buat ya, ada akun baru namanya CCCC begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf and thank you.